Bismillahirrahmanirrahim. Al-islahu bainan nasi adalah berbuat kedamaian di antara manusia satu dengan manusia yang lain. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqati. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum, apa tidak saya telah memberitakan kepada kalian, bi afdala min darajati siyami, dengan kelakuan yang lebih utama dari tingkatan puasa, wassalati dan salat, wassadaqati dan sedekah. Qalu, mereka menjawab, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, islahu dzatil baini adalah memperbaiki hubungan dua orang yang berselisih. Islahu dzatil baini adalah memperbaiki hubungan dua orang yang berselisih atau yang bertengkar. Wa fasadu dzatil baini hiyal khaliqatu. Adapun rusaknya hubungan dua orang yang bertengkar atau berselisih satu sama lain, hiyal khaliqatu, adalah merupakan musibah bagi kita semua ini. Jadi maksudnya di sini, ya, Nabi telah menginformasikan kepada kita kelakuan yang paling utama lebih dari derajatnya puasa, salat dan sedekah. Ya tentunya puasanya bukan puasa Ramadan, ya. Maksudnya puasa sunat. Salatnya pun juga bukan salat yang 5 waktu, yang lebih utama dari itu, enggak. Sedekahnya pun juga bukan sedekah yang wajib, tapi sedekah yang sunat itu. Apa yang lebih utama dari puasa dan salat dan sedekah itu? Kelakuan yang harus kita lakukan, yaitu memperbaiki dua orang yang berselisih. Misalnya ada dua orang temanan misalnya, bertengkar satu sama lain misalnya, lantas didamaikan, yaitu termasuk suatu yang paling baik dibanding dengan kita melakukan puasa, salat atau sedekah itu. Sebab rusaknya dua orang yang berselisih itu, ini musibah kepada umat Islam. Soalnya perselisihan memang awalnya kadang-kadang terdiri dari mulut, kadang-kadang akhirnya berkembang sampai jadu fisik kan gitu ya. Akhirnya kalau perlu nanti bisa saling bunuh-membunuh kan kayak gitu. Makanya itu yang dianggap musibah. Untuk itu kita selalu dianjurkan untuk selalu berbuat baik, berbuat kedamaian di antara manusia satu dengan manusia yang lain. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man aslaha bainan nasi aslahallahu amrahu. Barang siapa yang berbuat baik antara manusia satu dengan yang lain, mendamaikan manusia satu dengan yang lain, aslahallahu amrahu, maka Allah pasti akan memperbaiki juga kepada persoalannya orang itu. Wa atahu bikulli kalimatin takallama biha itaqa raqabatin. Dan Allah memberi kepada orang yang mendamaikan manusia itu bikulli kalimatin, dengan setiap ucapan, setiap kalimat ucapannya itu, takallama biha, yang dia berbicara dengan kalimat itu, itaqa raqabatin, pahalanya itu sama dengan memerdekakan budak. Wa raja'a maghfuran, dan kembali orang itu maghfuran dengan keadaan diampuni dosanya, lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya. Jadi bukan di dikompori. Ada orang bertengkar bukan dikompori ya. Kalau dikompori nanti makin hangat, makin
makin berkobar-kobar nanti kalau dikompori. Ya baiknya ya didamaikan, bagaimana agar menjadi dingin kedua belah pihak itu, ya didamaikan, karena sesama Islamnya tidak perlu kita berbuat seperti itu kan gitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma umila syai'un afdalu minas salati wa islahi dzatil baini wa khuluqi jairin bainal muslimina wa khuluqin jairin bainal muslimina. Nabi bersabda, ya, ma umila syai'un, tidak banyak dilakukan apa sesuatu, afdalu minas salati, yang sesuatu itu lebih utama daripada salat, wa islahi dzatil baini, dan mendamaikan dua orang yang berselisih, wa khuluqin jairin, dan budi pekerti orang yang zalim, bainal muslimina, antara orang-orang Islam. Artinya tak banyak orang yang melakukan seperti itu, ya. Tak banyak orang yang mendamaikan orang yang melakukan kelakuan yang lebih dari salat itu dan lebih dari budi pekerti yang jelek itu, tak banyak orang melakukan, ya. Karena tidak banyak, ya mudah-mudahan kita ditakdirkan untuk orang yang termasuk orang yang mampu untuk selalu mendamaikan kepada orang-orang yang berselisih antara satu dengan yang lainnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sadaqati islahu dzatil baini. Adapun sedekah yang paling utama ini sedekah. Kalau tadi itu kelakuan, lepas dari yang namanya sedekah. Sedekah yang paling utama itu adalah mendamaikan dua orang yang berselisih. Aislahu kulli mutakhasimaini. Artinya mendamaikan dua orang yang saling berselisih satu dengan yang lain itu, sebelum mereka itu berkembang sampai adu fisik, ya. Kalau masih adu mulut itu sudah mulai dihalang-halangi, jangan sampai berkembang sampai adu fisik. Kalau adu fisik nanti lebih bahaya lagi nanti itu. Makanya cepat didamaikan itu agar tak sampai berkepanjangan pertikaiannya itu. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Ayyub ala adulluka ala tijaratin, qala bala, qala sil bainan nasi idza tafasadu. Nabi bersabda kepada Abi Ayyub, ala adulluka, apa tidak saya telah menunjukkan kepadamu, ala tijaratin, atas suatu perdagangan yang untungnya itu sangat besar dan tak perlu modal. Qala bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala, maka Nabi bersabda, sil bainan nasi idza tafasadu, ya. Sambunglah olehmu antara manusia satu dengan yang lain, idza tafasadu, apabila mereka saling mengadakan kerusakan satu dengan yang lainnya. Wa qarrib bainahum idza taba'atu, dan dekatkanlah olehmu bainahum, antara mereka, idza taba'atu, apabila mereka saling berjauhan satu dengan yang lainnya itu. Jadi usahakan tetap berdekatan satu dengan yang lainnya itu. Hisil ini tidak ada modalnya, ini tidak ada modalnya. Ini termasuk dagangan yang pahalanya itu sangat besar, ya. Untungnya sangat besar, mulai di dunia juga sudah terasa, sampai di akhirat pun juga nanti terasa, ya. Itu cuman menyambung orang-orang yang bertengkar, menyambung, mendamaikan orang-orang yang bertengkar antara satu dengan yang lainnya itu disambung biar baik kembali dan didekatkan biar baik kembali, tidak saling berjauhan antara satu dengan yang lain. Itu tidak ada modalnya, tidak ada hubungannya dengan harta, tapi pahalanya itu sangat luar biasa. Wa fi riwayatin an Abi Ayyub qala
qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Ayyub, ala adulluka ala sadaqatin yuhibbuhallahu wa rasuluhu. Wahai Abu Ayyub, apa tidak saya telah menunjukkan kepadamu ala sadaqatin, atas kelakuan sedekah, yuhibbuhallahu, yang senang kepada sedekah itu siapa? Allah, wa rasuluhu, dan sekalian utusannya. Sedekah apa itu? Yaitu tuslihu bainan nasi idza tabaghadu wa tafasadu. Anda memperbaiki, Anda mendamaikan antara manusia, idza tabaghadu, apabila mereka saling membenci antara satu dengan yang lain, wa tafasadu, dan saling mengadakan kerusakan satu dengan yang lain itu, sampai merusak barang-barangnya, misalnya yang satunya merusak barangnya orang lain, lantas dibalas lagi, sampai akhirnya terjadilah benturan fisik gitu ya. Terjadi benturan fisik kalau tidak segera didamaikan antara dua yang berselisih itu. Fadlu idkhalis surur wa jabrul khatir. Ini adalah keutamaan memasukkan kesenangan, kebahagiaan, ya, wa jabrul khatir, dan menutup kekhawatiran hati seseorang. Wa jabrul khatir, dan menutup kekhawatiran hati seseorang. Jadi judulnya ini keutamaan memasukkan kesenangan kepada orang lain dan menutupi kekhawatiran orang lain, kekhawatiran hatinya orang lain dalam suatu keadaan itu ditutupi ya, dengan cara didamaikan atau dengan cara ditasliyah, dengan cara diberi bantuan gitu ya. An Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adakhala rajulun ala mu'minin sururan, tidak memasukkan siapa seorang laki-laki ala mu'minin, atas orang mukmin yang lain, sururan, kepada kesenangan atau kebahagiaan, illa khalaqallahu azza wa jalla min dzalika surur malakan ya'budullaha azza wa jalla, kecuali Allah pasti menciptakan min dzalika surur, dari kebahagiaan yang diberikan orang itu kepada orang lain, malakan, Allah menciptakan atau menjadikan seorang malaikat, ya'budullaha, yang menyembah kepada Allah, wa yuwahhiduhu, dan mengisahkan Allah. Fa idza saral abdu fi qabrihi, apabila orang yang membahagiakan orang lain itu akhirnya sudah mati, sudah meninggal, atahu dzalika surur, maka pasti datang kepada orang itu dzalika surur, apa kesenangan yang pernah diberikan kepada orang lain itu. Fayaqulu, maka berkata kebahagiaan itu, ama ta'rifuni, apakah Anda tidak kenal aku? Fayaqulu lahu, maka berkata orang yang mati itu lahu, kepada surur yang berkata itu. Surur ya, surur itu bukan orang, tapi kebahagiaan itu lah. Man anta, siapa kamu? Fayaqulu ana surur, saya ini kebahagiaan yang Anda berikan sama si A itu loh. Alladzi adkhaltani ala fulanin, yang Anda telah memasukkan kepadaku, ala fulanin, atas seseorang. Anal yauma unisu wahsyataka, saya sekarang ini akan memberikan kesenangan, wahsyataka, kepada kesendirianmu di kuburan itu. Wa ulaqinuka, dan akan memberi jawaban atau memberikan pemahaman kepadamu, hujjataka, kepada jawabanmu terhadap mungkar dan nakir. Wa usabbituka, dan saya akan memantapkan kamu, akan menetapkan kamu, bil qaulis sabiti, dengan perkataan yang tetap. Wa ushiduka masyahidaka,
yaumal qiyamati, dan saya akan memberikan persaksian kepadamu, masyahidaka, kepada tingkatan atau derajat-derajatmu, ya, derajat-derajatmu, ya, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Wa asfa'u laka ila rabbika, dan saya akan memberi pertolongan kepadamu ila rabbika, untuk menghadapi Tuhanmu. Wa urika manzilaka minal jannati, dan saya akan memperlihatkan kamu manzilaka, kepada tempatmu, minal jannati, dari surganya Allah. Ya. Jadi seseorang yang pernah membahagiakan orang lain itu, maka kebahagiaan yang diciptakan orang itu, diberikan kepada orang lain itu, oleh Allah dijadikan sebuah malaikat yang selalu nyembah kepada Allah dan mentauhidkan kepada Allah. Yang nantinya apabila orang yang membahagiakan kepada orang lain itu mati, maka kebahagiaan yang diberikan kepada orang lain itu akan datang menjelma di depannya itu, untuk memberikan kesenangan pada waktu manusia di kuburan tinggal sendirian, dan akan memberikan pemahaman jawaban pada waktu ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir, dan akan ditetapkan dengan perkataan yang mampu untuk menjawab apa yang dipertanyakan oleh malaikat Munkar Nakir itu. Surur yang diberikan kepada orang lain, itulah yang membantu kepada orang yang di kuburan itu. Ya, mudah-mudahan kita selalu memberikan kesenangan kepada orang lain, ya, agar terjadi hal seperti apa yang kita ceritakan sekarang ini. An Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laki akhahul muslima bima yuhibbu liyusirrahu bidzalika sarrahullahu azza wa jalla yaumal qiyamati. Barang siapa yang bertemu kepada saudaranya yang muslim, bima yuhibbu, dengan membawa sesuatu yang disenangi. Tujuannya apa? Liyusirrahu, untuk memberikan kesenangan kepada saudaranya yang muslim, bidzalika, dengan apa yang menjadi kesenangannya itu. Sarrahullahu azza wa jalla yaumal qiyamati, maka Allah akan menyenangkan kepada orang itu yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Ya. Seolah-olah memang hadisnya itu enteng, ya, gampang untuk melaksanakan, tapi tadi dikatakan, ya, tidak banyak orang yang melakukan hal seperti itu, kan, kayak gitu. Tidak banyak, masih jarang-jarang, walaupun tanpa modal, ya. Tanpa modal. Padahal ini sangat enteng sekali. Ya. Hanya begini sudah pahalanya, ya, ditunjukkan seperti itu. Ya. Tapi orang yang mengamalkan hal yang seperti itu, ya, masih sangat sedikit sekali. Ya. Makanya gampang kalau kita bicara, tapi untuk melaksanakan dari apa yang kita bicarakan itu biasanya sangat susah biasanya itu. Untuk merealisasikan apa yang kita ucapkan itu, ya, nyuruh gampang, tapi melaksanakan itu sulit. Walaupun gampang kayaknya itu, tapi untuk pelaksanaannya itu akan menjadi sulit. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna habbal a'mali ila Allah subhanahu wa ta'ala ba'dal faraidi idkhalus surur alal muslimin. Sesungguhnya paling disenanginya perbuatan, paling disenanginya beberapa perbuatan ilallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ba'dal faraidi, setelah kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, mulai dari salat dan lain sebagainya, ya. Apa yang paling disenangi oleh Allah? Idkhalus surur alal muslimi, ya, yaitu memasukkan kesenangan, ya, alal muslimi, atas orang Islam itu. Ya. Jadi makanya walaupun umpamanya bagaimana itu, kita diundang oleh siapapun itu, kita datangnya ke undangan itu merupakan kesenangan kepada orang yang ngundang itu.
Misalnya orang yang tidak punya sekarang ngondang orang yang agak wibawa misalnya, lantas datang, tuh luar biasa senangnya itu. Makanya kita tidak usah milih-milih ya. Nanti kalau umpama ngondang orang yang kaya datang, yang tidak kaya tidak datang, tidak perlu kayak gitu, tidak perlu. Agar cepat agar lebih besar nanti kedudukan Anda itu di tengah-tengah masyarakat, jangan milih-milih hal yang seperti itu. Karena doanya orang yang ekonomi rendah itu ya manti itu. Itu khalusur setelah faraid, setelah melakukan sholat, setelah melakukan puasa atau zakat dan haji, ya, maka menyenangkan orang lain itu ya dengan segala bentuk kesenangan itu sudah luar biasa itu. Termasuk hal yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min mujibatil maghfirati idkhaluka as-surura ala akhikal muslimi. Adalah termasuk sebab-sebab terjadinya pengampunan dari Allah. Idkhaluka as-surura, adapun memasukkannya Anda, idkhalaka, adapun memasukkannya Anda, as-surura, kepada kebahagiaan atau kesenangan, ala akhikal muslimi, atas saudaranya yang muslim. Apalagi di samping memasukkan kesenangan, isba'u jau'atihi, yaitu mengenyangkan kelaparan saudaranya itu, wa tamfisu kurbatihi, dan menghilangkan kesusahan saudaranya itu. Ya. Jadi ada tambahan, di samping menyenangkan orang lain, ya, termasuk kesenangan juga kepada orang lain yang sedang lapar nanti dikenyangkan oleh Anda, diberi bantuan untuk menjadi kenyang. Ya. Orang lain yang sedang susahnya itu dihilangkan oleh Anda, umpama punya hutang nanti hutangnya dibayarkan umpamanya, yaitu sangat bagus. Ya. Sangat bagus. Tapi seperti yang diceritakan tadi, masih belum banyak yang dilakukan hal seperti itu. Belum banyak orang yang mampu untuk melaksanakan apa yang kita ceritakan itu, walaupun kayaknya itu sangat enteng sekali itu. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adkhala ala ahli baitin minal muslimina sururan lam yaradallahu lahu thawaban dunal jannati. Bagus ini. Barang siapa yang memasukkan, menyenangkan ala ahli baitin, ya, atas sebuah keluarga minal muslimina, dari orang-orang Islam, memasukkan atau menyenangkan sururan, kepada suatu kebahagiaan, lam yardallahu, tidak ridho siapa Allah, lahu, untuk orang itu, sawaban, untuk memberi pahala, dunal jannati, tanpa surga balasannya itu. Ya. Artinya balasannya itu pasti surga. Allah tidak rela kalau tidak memberi surga kepada orang yang selalu menyenangkan kepada orang lain itu. Allah tidak rela kalau tidak memberi surganya kepada orang yang seperti itu. An Abdullah bin Amr radhiyallahu bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbil a'mali ila Allah idkhalus surur ala qalbil mu'mini. Adalah sebagian dari paling disenanginya perbuatan kepada Allah, idkhalas surur, adapun memasukkan kesenangan, kebahagiaan, ala qalbil mu'mini, atas hati orang mukmin. Au antufarrija anhu ghamman, atau Anda akan menghilangkan anhu, dari hati orang mukmin, ghamman, kepada suatu kesusahan. Au taqdiya anhu dainan, atau Anda akan melunasi anhu, dari orang mukmin itu, dainan, kepada hutangnya,
kalau dia itu punya hutang, autut imahu minjuin, atau Anda akan memberikan makan kepada orang mukmin yang lain itu minjuin, dari adanya keadaan lapar yang dialami oleh orang mukmin yang lain itu. Jadi kelakuan paling disenangi yaitu masukkan kesenangan, di antara kesenangan itu yaitu apa? Melapangkan kesusahan, menghilangkan kesusahan, masuk kesenangan, atau membayarkan hutangnya kalau dia punya hutang, atau dia kalau sedang lapar memberikan makan. Ini masuk dalam kategori ya memasukkan kesenangan kepada orang lain. Insya Allah orang yang mendapat bantuan itu akan senang hatinya itu kalau mendapat bantuan dari orang yang rela untuk memberikan bantuannya itu. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala rajulun ya Rasulullah ayyul amali afdalu. Adapun apa perbuatan itu afdalu adalah lebih utama ya Rasulullah? Qala an tudkhila ala akhikal muslimi sururan aw taqdiya anhu dainan aw tut'imahu khubzan. Nabi menjawab, Anda memasukkan kepada saudaramu yang muslim sururan, kepada suatu kesenangan, masuk kesenangan, aw taqdiya anhu dainan, atau Anda membayarkan hutangnya, aw tut'imahu khubzan, atau Anda memberikan makan kepadanya berupa roti atau lain-lain ya. Khubzan di sini tidak perlu kita terpaku dengan roti. Kalau bukan roti umpamanya dikasih makan nasi bungkus misalnya, tidak dapat pahala, enggak ya, enggak. Malah lebih dari roti mungkin itu. Di khubzan di sini di daerah sana itu yang paling berlaku roti, tapi untuk di sini yang paling berlaku adalah nasi kan gitu. Ya, perlu diganti khubzan umpamanya mau diganti dengan nasi umpamanya tidak apa-apa, atau makanan-makanan lain yang mengenyangkan kepada orang, apalagi seperti sekarang ini sedang dalam keadaan puasa misalnya, yang paling pas mungkin nasi itu ya, paling pas itu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ilallah. Adapun yang mana manusia itu adalah paling disenangi ya, paling disenangi kepada Allah itu. Wa ayyul a'mal ahabbu ilallah. Dan adapun apa perbuatan yang paling disenangi ya, oleh Allah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, habbun nasi ilallah azza wa jal anfa'uhum linnasi. Jadi paling senangnya manusia kepada Allah, yang dikatakan orang senang kepada Allah itu adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain itu. Ya tentunya manfaatnya di sini ya bermacam-macam. Imam manfaat dari segi pengetahuannya atau pengalamannya, imam manfaat dari segi hartanya, atau imam manfaat dari segi pertolongan lain-lainnya itu. Yang penting sekarang bergunalah untuk orang lain sesuai dengan kepentingan yang dipentingkan oleh orang lain itu. Ya. Itulah manusia yang dikatakan paling senang kepada Allah, paling cinta kepada Allah. Berarti dia itu mensyukuri kepada nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada dirinya, sehingga dianya itu menjadi orang yang berguna kepada orang lain. Wa habbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslimin. Adapun paling baiknya perbuatan kepada Allah itu paling disenangi oleh Allah, yaitu suatu kesenangan tudkhiluhu yang Anda memasukkan kepada kesenangan itu ala muslimin, kepada orang Islam yang lain. Aw takshifu anhu kurbatan, atau Anda menghilangkan anhu dari orang muslim yang lain kurbatan, kepada suatu kesusahan. Aw taqdi anhu dainan, atau Anda melunasi anhu dari
orang Islam yang lain dainan kepada hutangnya, au tatrudu anhu ju'an, atau Anda menolak atau menutupi anhu dari orang itu ju'an kepada laparnya, wala an amsiya ma'akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fi hadal masjidi syahron fi masjidil madinati. Adapun perjalananku, sungguh adapun perjalananku, ma'akhinli bersama saudaraku, fi hajatin untuk memenuhi suatu kebutuhan, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjidi, lebih menyenangkan kepada saya dari saya beriktikaf di masjid ini, syahron selama satu bulan, di masjidil madinati, di masjid Madinah. Wa man kaffa ghadabahu, barang siapa yang menahan ghadabahu kepada amarahnya, satarallahu auratahu, maka akan menutupi siapa Allah auratahu kepada kemaluan seseorang. Wa man kadhama ghaidahu, barang siapa yang menahan ghaidahu kepada marahnya, sama. Walau sya'a ayyumdiyahu amdahu, seandainya dia mau untuk melaksanakan marahnya itu, dia pasti melaksanakan, tapi dia menahan, tidak sampai diteruskan kemarahannya itu. Mala'allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamati, maka Allah akan mengisi, akan memenuhi qalbahu kepada hatinya orang itu, rajaan kepada suatu pengharapan, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Jadi manusia yang paling disenangi oleh Allah yaitu manusia yang paling berguna kepada manusia lain. Perbuatan yang paling disenangi oleh Allah yaitu kesenangan yang dimasukkan kepada saudara sesama muslimnya, atau menghilangkan kesusahannya, atau memenuhi hutangnya, atau menolak laparnya, atau berjalan, yang kata Nabi, berjalannya saya bersama saudara saya sama Islamnya untuk memenuhi suatu kebutuhan itu lebih menyenangkan kepada saya daripada saya beriktikaf di masjid saya ini selama berapa? Sebulan. Iktikaf sebulan itu kan melarat. Masih lebih bagus sekarang kita berjalan-jalan bersama saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi sampai terpenuhi. Tidak terpenuhi pun juga pahalanya besar. Besar. Daripada hanya duduk-duduk iktikaf di situ, ya bukan menyepilihkan iktikaf, enggak. Ya ceritanya ini memang katanya lebih utama daripada iktikaf di Masjid Madinah itu katanya. Wa mammasha ma'ahi fi hajatin hatta yusabbitaha lahu sabbatallahu qadamahu yauma tazulul aqdamu. Barang siapa yang berjalan kaki ma'akhihi bersama saudaranya, umpamanya di sini pakai ungkapan berjalan kaki, umpama pakai kendaraan, apa ndak dapat pahala, ya sama saja gitu ya. Jangan terpaku ya dengan teks yang ada ya. Berjalan kaki atau dengan kendaraan atau gimana ya. Fi hajatin, untuk memenuhi suatu kebutuhan, hatta yusabbitah, sampai menetapkan seseorang itu kepada hajat itu lahu, untuk saudaranya, sabbatallahu qadamahu, maka Allah menetapkan kepada kaki seseorang itu yauma tazurul aqdam, pada waktu tergelincir beberapa kaki itu, artinya pada waktu lewat di siratal mustaqim itu. Wa inna su'al khuluqi yufsidul a'mala kama yufsidul khallu al asala, dan sesungguhnya jeleknya budi pekerti itu, yufsidul a'mala adalah merusak kepada beberapa perbuatan yang baik, kama yufsidul khallu, seperti merusak cuka, al asala kepada madu. Madu itu aslinya baik, manis,
Tapi kalau dicampuri cuka ya akhirnya bisa ndak karuan kan kayak gitu. Budi pekerti yang baik itu, kelakuan baik itu bagus. Tapi kalau disertai dengan budi pekerti yang jelek, akhirnya menjadi ndak bagus juga itu. Ndak bagus juga. Di pekerjaan baik ya tetap baik itu kalau disertai dengan budi pekerti yang baik. Ya. Artinya tetap dipisahkan antara baik dan tidak baik, sama dengan antara cuka dengan madu tidak perlu dicampur. Kalau dicampur itu nanti bisa menjadi tidak karuan rasanya itu nanti. Bisa jadi tidak karuan. Padahal cuka itu ya tujuannya untuk apa ya, rojak, madu untuk jamu kan tak ada itu. Ya. Pas nanti dicampur misalnya itu, ya gimana jadinya kan kayak gitu. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu qala idkhaluka surura ala mu'minin asba'ta ju'atahu, Anda mengenyangkan ju'atahu kepada laparnya orang mukmin itu, au kasauta auratahu, atau Anda memberi pakaian auratahu untuk menutup auratnya orang mukmin, au qadaita lahu hajatan, atau Anda menunaikan lahu untuk orang mukmin yang lain hajatan kepada suatu kebutuhan. Hajatan kepada suatu kebutuhan. Ini cukup banyak ini semuanya yang mendorong kepada kita. Antara satu hadis dengan hadis yang lain itu agak mirip-mirip semuanya itu. Yang tujuannya satu, yaitu apa? Idkhalus surur, ya. Idkhalus surur kepada saudara-saudara kita yang sesama-sama muslimnya itu. Ya. Bentuknya itu ya seperti yang diceritakan itu, imma memenuhi hutangnya, imma memberi makan, ya imma dan macam-macam itu. Memberikan bantuan yang macam-macam sehingga orang yang dibantu itu punya kebahagiaan tersendiri itu. Husnul istiqbal. Ini adalah ya baiknya menghadapi orang lain. Husnul istiqbal yaitu ya, kita harus baik berhadapan dengan siapa saja. Dengan siapa saja yang sesama Islamnya itu kenal maupun tak kenal itu, maka kita harus ya bersifat baik. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan Anda meremehkan minal ma'rufi dari suatu kebaikan syai'an kepada sesuatu, walau an talqa akhaka, sekalipun hanya Anda bertemu dengan saudaramu biwajhin talqin, dengan wajah yang berseri-seri, itu sudah termasuk kebaikan yang luar biasa itu. Tidak ada modalnya itu. Jadi jangan pernah menganggap kebaikan itu sangat kecil. Jangan pernah kayak gitu. Tidak ada kecilnya itu. Tidak ada kecilnya. Kadang-kadang yang menyelamatkan kita itu adalah persoalan kecil. Yang menyelamatkan kita dari api neraka kadang-kadang persoalan kecil itu. Sama dengan ceritanya Imam Sibawi itu kan kecil kayaknya itu. Ulama tidak berpikir ya. Katanya Imam Sibawi itu masuk surga gara-garanya hanya mengatakan bahwa lafal jalalah itu a'raful ma'arif. Orang nahwu tidak bilang kayak gitu. Ya. Isim ma'rifat yang paling ma'rifat kata orang nahwu adalah isim dhamir kan gitu. Terutama dhamir mutakallim itu paling ma'rifat. Ya. Tapi Imam Sibawi ya, mengatakan bahwa paling ma'rifatnya isim ma'rifat adalah lafdzul jalalah. Ya. Akhirnya beliaunya itu gara-gara ya mengatakan seperti itu dimasukkan surganya Allah. Itu kan kayaknya kecil. Tidak dipikirkan oleh orang. Nah, kayaknya. Ya. Di persoalan jangan pernah menganggap kecil kepada suatu kebaikan. Ya. Termasuk juga ya, sekalipun Anda itu hanya bertemu dengan siapa saja, tersenyum dengan temannya, berhadapan tersenyum, itu sudah
kesenangan yang luar biasa itu kepada temannya yang bertemu dengan kita itu. Ya. Daripada ngok merongok, ya. Ngos merengos itu kan bengok senyum kan lebih bagus. Ya. Tanya, ya, mau kemana mas? Dari mana? Nah, kan gitu kan bagus kan. Ya. Saling menghormati satu sama lain itu. Insya Allah akur-akur saja, damai-damai saja itu. Ya. Wa anil Hasani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna minas sadaqati an tusallima 'alan nasi wa anta taliqul wajhi. Sesungguhnya adalah termasuk bagian dari sedekah. Sedekah yang tak usah modal. An tusallima 'alan nasi, Anda mengucapkan salam kepada manusia lain. Wa anta taliqul wajhi, sedang keadaan Anda berseri-seri mukanya itu, sangat menyenangkan lah pokoknya itu. Sambil tersenyum, sambil mengucapkan salam, sambil tersenyum di depan saudara-saudaranya itu, itulah termasuk bagian dari sedekah juga itu. Kan tak perlu modal, tidak ada modal berapa rupiah, tidak ada, ya, tidak ada. Tapi pahalanya sudah termasuk luar biasa itu. Waqad ja'a fil hadits 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala hadzal fadli. Dan telah datang dalam sebuah hadis, dalam beberapa hadis ya dari Nabi, ma yadullu ala hadzal fadli, apa yang menunjukkan kepada keutamaan ini. Minha di antaranya hadis-hadis itu yang sangat pendek itu tapi pahalanya itu besar ya. Apa? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Adapun tersenyummu fi wajhi akhika, di hadapan saudaramu. Wajhi di sini depan, berarti kita mengartikan di depan saudaramu gitu. Bener tersenyum sambil ngecup mukanya, enggak. Jangan diartikan kayak gitu. Tabassumuka fi wajhi akhika misalnya harus dikecup kayak gini, enggak kayak gitu ya. Di depan saudaramu ya. Sedekatun adalah merupakan sedekah. Menapa kecup ketap itu benih sedekah itu ketap itu ya. Tak kenal tahu-tahu kayak gini, kenapa tak tampeleng itu ya. Bukan kesenangan yang didapat itu, bukan sedekah yang didapat, tapi tamparan yang didapat itu. Di wajhi aika maksudnya di sini adalah di depan saudaramu. Ya. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi. Jangan Anda menganggap remeh ya. Mina pakai taukid di sini ya. La tahqiran sampai pakai taukid, sungguh jangan Anda menganggap remeh minal ma'rufi dari kebaikan syai'an kepada sesuatu walau antufrigha min dalwika, sekalipun Anda hanya untuk mengosongkan timbamu fi ina'il mustasqi, yang airnya dituangkan kepada wadahnya orang yang minta minum. Ya. Dituangkan ke wadahnya orang yang minta minum. Walau antukallima akhaka wa wajhuka ilaihi mumbasitun, sekalipun hanya Anda berbicara kepada saudaramu, wa wajhuka sedang keadaan mukamu mumbasitun adalah berseri-seri. Itu sudah termasuk sedekah. Jadi kita punya timba misalnya, timba punya air, ada orang minta minum misalnya, terus timbanya Anda itu dituangkan ke timbanya temannya itu, airnya diberikan. Ya. Itu masuk sedekah yang bagus itu. Ya. Apalagi musim-musim puasa kayak gini, ya. Menjelang buka ada orang yang butuh air misalnya, ya kasih air secukupnya begitu loh untuk berbuka. Itu namanya umpamanya tembe, ya tahu saya tembe lah pokoknya bedo lah, yang penting bedo kan kayak gitu. Mau tembe mi raja tilu siapa sih yang tengah tembe kan kayak gitu. Ya pokoknya ya
apa aqua atau apa kan gitu loh. Yang penting sekarang diberikan kepada orang yang minta minum gitu. Itu sudah termasuk sedekah yang utama itu, yang bagus begitu. Atau ngomong saja di depan saudaranya sedang mukanya itu dengan keadaan berseri-seri atau apalagi disertai dengan senyuman misalnya, itu ya sangat bagus sekali itu. Sangat bagus. Wa fi riwayatin walau antu nisal wahsana binafsika. Dalam sebagian riwayat ya, walau antu nisal wahsana, sekalipun Anda itu akan menyenangkan kepada orang yang susah dan sedih, binafsika, dengan dirimu ya. Antu nisal wahsana, al wahsana itu susah dan sedih ya. Wahsan itu ay kasiratul wasyil khaif ya. Kasirul wasyatil khaifi ya. Akhirnya ya dia itu dalam keadaan tidak tenang lah pikirannya itu, lantas ditenangkan oleh Anda misalnya, itu pun juga sudah merupakan sedekah bagi kita. Fadlur rahmati wal afi wal rifqi bil ibadi wallahu alam. Al-Fatihah.